akan menjelaskan tentang jenis dan gaya belajar, bimbingan belajar, dan cara belajar efektif serta faktor yang mempengaruhi belajar. Di sini kita bisa lihat latar belakang. Latar belakang ini ada ikhtisar umum. Nah, di mana jenis gaya belajar seseorang merupakan kombinasi dari beberapa gaya belajar. Di sini kita mengenal ada 3 gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinetik. Masing-masing gaya belajar terbagi 2, yaitu yang bersifat eksternal atau tergantung media luar sebagai sumber informasi, dan yang bersifat internal atau tergantung pada kemampuan kita bagaimana mengelola pikiran dan imajinasi. Nah, di sini juga ada sejarahnya, di mana pada awal abad ke-20 belum ada konselor di sekolah. Pada saat itu, pekerjaan-pekerjaan konselor masih ditangani oleh para guru. Namun saat ini semuanya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, pada abad ke-21, setiap peserta didik dihadapkan pada situasi kehidupan yang kompleks, penuh peluang dan tantangan serta ketidakmenentuan. Lanjut ke pendahuluan. Gaya belajar seorang siswa itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa belajar itu tidak hanya di sekolah saja, akan tetapi sekolah merupakan suatu lembaga untuk proses belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran, di mana belajar menjadi salah satu bagian paling penting dalam dunia pendidikan, dan belajar dalam institusi pendidikan sangatlah penting. Di sini ada beberapa pendapat tentang gaya belajar. Nah, menurut Widayanti 2010, gaya belajar adalah suatu cara dalam menerima, mengelola, dan mengingat atau menerapkan informasi dengan mudah. Dan di situ ada De Porter dan kawan-kawan pada tahun 1999 sampai 2000. Di situ berpendapat bahwa masing-masing siswa cenderung mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda yang berguna untuk pembelajaran, pemrosesan, dan komunikasi. Setiap siswa tidak hanya cenderung pada satu gaya belajar, mereka juga memanfaatkan kombinasi gaya belajar tertentu yang memberikan mereka bakat dan kekurangan alami tertentu. Nah, di situ ada pendapat Kem J.E. pada 1994, di mana gaya belajar adalah cara mengenali berbagai metode belajar yang disukai yang mungkin lebih efektif bagi siswa tersebut. Lanjut pada Nasution 2005. Cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang siswa dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengikat, berpikir, dan memecahkan soal. Di situ juga ada yang berpendapat bahwa gaya belajar adalah cara yang lebih disukai seseorang untuk memproses pengalaman atau informasi, menurut Samples B 2005. Dan menurut Kolb A.Y. 2005, yaitu gaya belajar yaitu suatu cara konsistensi individu untuk mengkonstruk pengetahuan yang melingkupi sebuah dorongan kreativitas antara 4 model belajar yang secara nyata mempengaruhi pengetahuan, keterampilan, atau sikap-sikap melalui belajar atau pengalaman. Lanjut, beberapa pendapat tentang gaya belajar menurut Koch E.J. 2008, di mana gaya belajar dengan kata modalitas belajar, istilah lain untuk modalitas adalah sensory acuity, yang artinya suatu sistem yang dimiliki oleh seseorang untuk mengakses dunia luar dan agar yang bersangkutan tetap terhubung dengan dunia luar. Dan menurut Iskandar SM 2011, gaya belajar yaitu masing-masing individu berbeda dalam sistem mengakses dunia luar. Oleh karena itu, setiap individu pribadi adalah unik, akan tetapi setiap individu dapat meningkatkan kesadaran indrawinya. Gaya belajar di sini ada 3, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Contohnya kayak kita melihat papan tulisan di papan bor gitu, seperti itu.
Terus gaya belajar auditori itu gaya belajar yang mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Contohnya ketika guru sedang menerangkan, anak ini berfokus dengan pendengarannya. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Jadi gaya kinestetik ini gaya yang belajar melibatkan gerakan. Bimbingan belajar. Perlunya bimbingan dan konseling pada dasarnya dapat berfungsi untuk mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Di mana bimbingan konseling sangat perlu di sekolah itu karena bimbingan konseling membantu para murid agar dapat memahami dirinya, yaitu potensi dan kelemahan dirinya. Menurut penulis, bimbingan dan konseling sangat perlu untuk tercapainya kemandirian dan mengembangkan potensi dengan kemampuannya. Faktor yang mempengaruhi keefektifan belajar itu ada dua. Di antaranya itu faktor jasmani yang meliputi faktor kesehatan. Yang kedua, faktor psikologis, yaitu meliputi inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Di mana faktor kelelahan yang meliputi kelelahan jasmani dan kelelahan rohani baik dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya, yang pada intinya faktor jasmani itu contohnya faktor kesehatan ya, dimana misalkan kalau pelajar atau siswa itu kondisinya tidak sehat atau tidak baik, itu tidak memungkinkan atau tidak efektif dalam pembelajaran. Faktor psikologi, contohnya itu inteligensi. Inteligensi itu kecerdasan ya, kecerdasan, misal perhatian, minat, bakat, kayak gitu. Penutup. Gaya belajar yang dimiliki siswa itu beragam, seperti gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Guru dapat menggunakan beberapa metode dalam pembelajaran yang mencakup ketiga gaya belajar tadi ya, dalam kegiatan pembelajaran. Gaya belajar siswa dapat diimplisitkan dalam pembelajaran tematik integratif dengan berbagai kegiatan. Guru juga dapat mengatur tempat duduk siswa yang memiliki gaya belajar yang sama, tidak berkumpul menjadi satu namun terpencar agar pembelajaran berjalan dengan efektif. Selain itu, dalam pembagian kelompok, guru membagi anggota kelompok secara heterogen, gaya belajar yang tidak sama dalam satu kelompok, agar kerja kelompok berjalan efektif. Nah, itu tadi pembahasan tentang gaya belajar, bimbingan belajar, dan keefektifan dalam belajar. Terima kasih teman-teman atas kesempatan kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.